Bab 1981, Takut. Julian tidak tahu detailnya, dia hanya tahu bahwa pasukan musuh muncul di Gunung Yueming. Gunung Yueming adalah wilayah kekuasaan Laura dan markasnya. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, Julian tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wah, nada bicaranya besar sekali. Wajah Motian tampak muram. Dia adalah penguasa Motian, dan dia memiliki hubungan baik dengan beberapa Raja Sembilan Surga yang kuat. Di dunia yang gelap, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkannya. Setelah Biking mendengar perintah Julian, dia meraung. Raungan itu bergema di angkasa, memecah kehampaan. Tentara yang bertempur dengan ganas di bawah segera terkejut, dan kedua belah pihak segera berpisah. Laura segera memberi perintah, semua orang mundur ke Gunung Yueming. Setelah menerima perintah, tentara segera mundur. Pada saat ini, Biking bergerak. Aku melihat kilatan cahaya di tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi binatang raksasa, dan aura primitif keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat kuku besarnya dan menghentakkan kaki ke bawah. Bahkan sebelum menginjak tanah, kekuatannya yang dahsyat telah menghancurkan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, pasukan bawahan Motian tidak mampu menahan kekuatan ini dan langsung hancur menjadi abu, tidak meninggalkan jejak apapun. Hanya dalam waktu singkat, ribuan prajurit di bawah panji Motian tewas. Melihat pemandangan ini, Motian mengerutkan kening. Monster yang mengerikan. Kapan monster seperti itu muncul di dunia yang gelap? Motian terkejut. Dia tahu hampir semua orang kuat di dunia gelap, tetapi dia tidak tahu asal-usul banteng dewa pembunuh di depannya ini. Julian melirik medan perang. Dia menemukan bahwa Arul sedang dikepung dan sudah terluka, dan tingkat cederanya tidak jelas. Jika pertarungan berlanjut, dia mungkin akan hancur. Setelah serangan Biking, dia melihat ke arah Motian di kejauhan dan ribuan pasukan di belakang Motian. Dia membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba menghembuskan napas, dan angin kencang bertiup dalam sekejap. Angin kencang itu membawa kekuatan yang amat dahsyat. Ketika angin kencang berlalu, pasukan di bawah Motian langsung dikalahkan, dan bahkan beberapa raja yang lemah pun langsung musnah. Hanya Motian dan beberapa raja yang kuat yang lolos. Motian melarikan diri jauh, wajahnya pucat pasi. Raja Iblis, larilah. Dari mana monster ini berasal? Mengapa begitu menakutkan? Raja Iblis, cepat mundur. Anak buah Motian terus membujuknya. Melarikan diri. Ada keraguan dalam ekspresi Motian. Kali ini ia secara pribadi memimpin pasukannya untuk menaklukkan dunia bawah. Berita itu telah menyebar ke seluruh dunia gelap. Jika ia lolos, bagaimana ia bisa mendapatkan pijakan di dunia gelap di masa depan? Saat dia masih ragu-ragu, Biking menyerang lagi. Merasakan aura mengerikan Biking, bahkan Raja tingkat 9 seperti Motian menjadi takut dan kehilangan keberanian untuk bertarung. Menarik. Motian segera mengeluarkan perintah. Atas perintahnya, beberapa raja segera mengungsi. Bahkan mereka yang mengepung Arul pun mundur. Biking segera mengejar mereka, ingin memusnahkan raja-raja di Gunung Yueming. Dan Julian memerintahkan, oke, berhenti mengejar, kembali. Julian masih belum tahu apa yang terjadi, atau mengapa Gunung Yueming diserang. Dia akan membuat rencana setelah memahami detailnya. Di dalam Gunung Yueming, beberapa bawahan Laura tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini, monster macam apa ini? Kekuatannya terlalu kuat, dia langsung mengalahkan ribuan pasukan di bawah komando Motian. Sujun, apakah kamu mengenal monster setingkat ini? Motian adalah raja tingkat 9, dan dia bisa ditakuti. Seberapa kuat monster ini? Anak buah Laura saling berpandangan. Mereka semua siap bertarung sampai mati. Namun, pertempuran berbalik terlalu cepat, dan seekor banteng mengalahkan Motian, salah satu dunia gelap. Di luar Gunung Yueming, Arul bergegas menghampiri dan muncul di hadapan Julian. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Julian, untunglah kau datang tepat waktu, kalau tidak Gunung Yueming pasti sudah rata dengan tanah. Laura juga memandang sapi yang muncul di sebelah Julian dengan rasa ingin tahu. Tubuh banteng dewa telah kembali ke ukuran banteng normal, dan ia hanya berdiri di samping Julian. Julian, apa ini? Laura penasaran dan ingin menyentuh kepala banteng suci. Banteng suci itu mengangkat kepalanya dan memamerkan taringnya ke arahnya dengan tatapan yang ganas. Laura ketakutan. Dia segera mundur dan menatap banteng suci itu dengan waspada. Julian memberi perintah, Biking, jangan main-main. Biking tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana. Julian berkata, mari kita kembali ke Gunung Yueming dulu dan membicarakannya nanti. Laura mengangguk. Beberapa orang kembali ke Gunung Yueming bersama-sama. Gunung Yueming, aula puncak utama. Laura duduk di kursi pertama. Julian dan Arul duduk di kursi samping di bawah. Ada banyak raja berdiri di aula. Semua raja ini sangat setia kepada Laura dan tetap tinggal di belakang saat menghadapi bahaya. Sebelum Laura bisa mengatakan apapun, para raja yang telah pergi sebelumnya telah kembali. Sujun, aku juga mengenal banyak orang kuat di dunia lain. Awalnya aku ingin mencari bala bantuan, tetapi aku tidak menyangka bahwa Sujun juga mengenal orang kuat yang begitu menakutkan. Ya,
Aku juga berencana untuk mencari bala bantuan. Kita akan hidup dan mati bersama Gunung Yueming. Raja yang telah pergi sebelumnya memerintahkan untuk berbicara. Laura melirik mereka dan berkata dengan tenang, karena kalian sudah pergi, kalian bukan lagi makhluk Gunung Yueming. Gunung Yueming tidak menyambut kalian. Silakan tinggalkan gunung ini. Sujun, jangan. Kami setia kepada Gunung Yueming. Mendengar mereka diusir, para raja itu segera angkat bicara, menyatakan kesediaan mereka untuk tinggal dan menunjukkan kesetiaan kepada Gunung Yueming. Arul berkata dengan dingin, ketika Gunung Yueming dalam bahaya, kau berlari lebih cepat daripada orang lain. Sekarang setelah bahayanya berakhir, kau berani kembali. Gunung Yueming tidak menerima orang sepertimu, juga tidak membutuhkan orang sepertimu. Aduh! Di pintu masuk aula, Biking berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan keras itu membuat raja yang ada di aula ketakutan. Enyahlah, teriak Arul dingin. Para raja itu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan aula dalam keadaan malu. Tak lama kemudian, hanya ada beberapa raja yang tersisa di aula. Raja-raja ini adalah mereka yang pernah tinggal di sana sebelumnya, dan mereka semua bertekad untuk hidup dan mati bersama Gunung Yueming. Laura menatap para raja itu, berdiri, dan berkata, saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada kalian semua selama ini. Berkat persatuan semua orang, kita dapat mengatasi masa sulit ini. Semua orang terluka, mari kita turun dan berobat dulu. Ya, Sukun. Sujun, Mojun, aku turun dulu. Para raja ini berbicara satu demi satu, lalu berbalik dan pergi. Ketika mereka pergi, mereka tidak lupa untuk melihat Julian lagi. Mereka pernah melihat Julian sebelumnya. Dia adalah manusia dari alam semesta luar. Mereka juga tahu bahwa Laura telah mengirim pasukan untuk menyerang alam semesta pertama karena Julian. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Julian begitu kuat. Meskipun Julian tidak memperlihatkan kekuatan aslinya, tetapi sapi di sebelahnya begitu menakutkan. Jadi, seberapa menakutkankah dia? Mungkinkah itu orang yang ekstrim? Semua raja itu kebingungan dan sangat tertarik dengan kultivasi Julian. Setelah semua raja pergi, Laura segera berjalan turun dari kursi pertama di aula, muncul di hadapan Julian, duduk di sampingnya, dan memegang tangannya dengan wajah gembira. Julian, apakah kamu telah terjebak di zona terlarang takdir selama beberapa zaman terakhir? Laura juga sangat penasaran dengan pengalaman Julian di beberapa era terakhir. Dia bahkan lebih penasaran tentang asal-usul sapi yang mengikuti Julian, dan bagaimana sapi itu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga bisa menakuti pasukan Demon Heaven, salah satu dari 9 surga. Bab 1982, Pembahasan. Sudah beberapa waktu berlalu sejak Julian meninggalkan Gunung Yueming dan pergi ke zona terlarang takdir. Beberapa era mungkin terasa sangat panjang, tetapi bagi seorang raja seperti Laura, itu adalah waktu yang sangat singkat. Dia sangat penasaran apakah Julian telah berada di zona terlarang takdir selama beberapa era terakhir. Julian mengangguk sedikit. Dia tidak menyembunyikan banyak hal dari Laura dan Arul, karena keduanya benar-benar dapat dipercaya. Dia percaya 100% pada Laura, dan Arul serta Laura telah berteman selama bertahun-tahun, berbagi kesulitan bersama. Untuk mencari tahu tentang Dunyi, dia kembali ke keluarganya untuk mencari buku-buku kuno, dan diburu oleh kekuatan misterius. Kali ini aku pergi ke zona terlarang takdir, bertemu Jing Hong, mempelajari banyak hal, dan juga bertemu dengan mantan pemilik zona terlarang takdir, yang merupakan manusia kuat dari era dunia leluhur. Julian membuka mulutnya dan menceritakan seluruh kisah perjalanannya ke zona terlarang takdir. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia menjadi penguasa zona terlarang takdir. Sapi di luar dulunya adalah binatang penjaga Tianmingmen. Kultivasinya sangat kuat dan telah mencapai tingkat ke-9 dari raja. Ia hanya selangkah lagi dari alam tertinggi. Laura dan Arul keduanya tampak serius. Mereka tidak menyangka begitu banyak hal telah terjadi di masa lalu yang jauh di dunia yang gelap. Mereka tidak pernah menduga bahwa dunia gelap itu ternyata tercemar. Namun, yang tidak diduga Laura adalah bahwa Dunyi sebenarnya adalah Sarah. Dia masih tidak begitu percaya. Dia menatap Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kakak kedelapanku adalah reinkarnasi dari klon Dunyi? Julian mengangguk. Informasi ini ditinggalkan oleh Dunyi. Mungkin dia meninggalkannya untukku, tetapi ada kesalahan dalam pengaturan waktunya. Aku belum bangun, jadi aku tidak dapat memahami informasi yang ditinggalkannya. Informasi ini diketahui oleh Jing Hong, yang memberi tauku. Dan Tianming Daozu juga mengatakan bahwa nenek dari ras manusia adalah Sarah. Hosh! Laura menarik napas dalam-dalam. Dia merasa sangat berat setelah mendengar berita itu. Julian awalnya memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sarah, dan sekarang Sarah memiliki latar belakang yang hebat, bagaimana dia bisa bersaing dengan Sarah untuk mendapatkan Julian. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kali ini aku datang kepadamu untuk membicarakan sesuatu, kata Julian. Laura mengangguk dan berkata, jika Anda punya rencana, katakan saja padaku, aku akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda.
Julian berpikir sejenak dan berkata, menurut informasi yang saya ketahui, 10 ras besar di alam semesta meninggalkan beberapa monitor di dunia leluhur, yang sekarang menjadi dunia gelap. Monitor-monitor ini ada di dunia gelap untuk memantau makhluk-makhluk di dunia gelap. Begitu makhluk-makhluk ini tumbuh dewasa, mereka akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Terakhir kali jalan ekstrim dibuka, para monitor inilah yang menyebarkan beritanya. Saya punya dua rencana. Mendengar ini, Laura tidak dapat menahan diri untuk bertanya, rencana apa? Julian berkata, rencana pertama adalah menyatukan dunia gelap, menyatukan 9 langit dan 10 bumi, memaksa monitor yang tersembunyi di kegelapan untuk muncul, dan menghancurkannya. Arul juga bertanya, apa lagi? Julian melanjutkan, rencana kedua adalah menemukan benih alam semesta yang tersisa di tengah kekacauan saat dunia gelap bersatu, mendorong kelahiran alam semesta yang tersisa, lalu menggabungkan dan menyatukannya untuk menciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur sebelumnya. Setelah mengatakan ini, ekspresi Julian menjadi serius. Sekarang aku tahu seberapa kuat makhluk yang diam-diam memantau dunia gelap itu, dan apakah mereka telah memasuki wilayah ekstrim. Jika kita bertindak gegabah, mungkin rencana kita akan gagal, dan kemudian semua usaha kita akan sia-sia. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Laura. Hal-hal ini melibatkan terlalu banyak hal. Ini bukan sekadar pertarungan antar kekuatan. Ini menyangkut semua makhluk hidup di seluruh dunia gelap dan juga melibatkan 12 alam semesta di dunia luar. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, semua rencana rahasia dunia selama bertahun-tahun akan sia-sia. Julian berkata, saya tidak tahu di mana Sarah sekarang. Jika Sarah ada di sini, maka semuanya akan mudah. Karena saya tidak tahu apa rencana Sarah, dan saya tidak ingin bertindak gegabah dan memberi tahu musuh. Jika monitor ini membocorkan berita dan meneruskannya kembali ke surga dan dunia, maka orang kuat manapun dapat menghancurkan kita. Julian juga tampak serius. Dia membuat dua rencana, yang keduanya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Akan tetapi dia merasa cemas, khawatir akan mengganggu rencana Sarah, khawatir akan membuat musuh waspada, maka dia pun merasa sangat ragu-ragu, bertanya-tanya apakah sebaiknya mengambil tindakan. Jadi, haruskah kita mengambil tindakan? Tanya Laura. Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Meskipun dia sekarang mengerti beberapa hal tentang era leluhur, masih banyak informasi yang tidak diketahuinya. Pertama, apa sebenarnya rencana Sarah? Kedua, berapa banyak pengamat yang bersembunyi di dunia gelap, dan seberapa kuat mereka? Bagaimana dengan ini? Julian tiba-tiba mendapat ide dan berkata, monitor yang tersembunyi di dunia gelap telah mencari Sarah. Alasan mengapa Sarah belum muncul adalah karena dia belum memulihkan kekuatannya dan tidak berani muncul. Dalam hal ini, mari kita buat Sarah untuk memaksa monitor yang tersembunyi di kegelapan muncul. Selama pengamat ini menunjukkan petunjuk, kita bisa mengikuti jejak mereka dan menangkap mereka semua sekaligus. Setelah mendengarkan rencana Julian, Laura mengangguk sedikit dan berkata, ini mungkin cara terbaik sebelum kita tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dengan kekuatan kita, bisakah kita menandingi para pengawas ini? Julian memikirkannya dan berkata, mungkin pengamatnya tidak sekuat itu. Oh, Arul melirik Julian dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Julian berkata, kekacauan dahsyat sebelumnya di dunia gelap disebabkan oleh pengawas yang menyebarkan berita dan memikat 300 raja tingkat 9 ke wilayah dunia gelap yang tidak diketahui. Setelah kedua belah pihak dikalahkan, mereka pun tersingkir. Jika pengawas benar-benar kuat, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, Laura memutar matanya. Saudaraku, ini adalah 300 raja tingkat 9. Bahkan jika mereka terluka, akan sangat mengerikan jika kita bisa membunuh mereka. Di dunia gelap sekarang, apalagi 300 raja tingkat 9, akan sulit untuk menemukan bahkan 30. Ngomong-ngomong, menurutku dia tidak terlalu kuat. Julian berkata, ambil Viking sebagai contoh, kultivasinya berada di puncak raja lapisan ke-9, tetapi raja lapisan ke-9 tidak dapat melukainya sama sekali. Dia memberiku perasaan bahwa bahkan jika puluhan raja lapisan ke-9 berkumpul, Viking masih dapat menghancurkan mereka. Julian mengungkapkan analisisnya. Arul merasa perkataan Julian masuk akal, tapi Viking saja tidak cukup. Pengamat tidak kuat, itu untuk Julian. Bagi dunia gelap dan makhluk-makhluk di alam semesta luar, sang pengamat adalah eksistensi tertinggi. Sangat mudah bagi orang sekuat itu untuk menghancurkan dunia gelap. Menurutku kita tidak bisa bertindak gegabah. Laura berkata, para pengamat tidak kuat melawanmu. Aku akui bahwa kamu kuat sekarang, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu mengalahkan semua pengamat dalam kegelapan? Jangan bertindak gegabah sebelum kamu memahami situasinya. Laura mengemukakan pendapatnya. Bab 1983, menciptakan masalah. Ini adalah masalah besar, dan Julian tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Sebab sekali Anda mengambil keputusan yang salah, biaya yang harus Anda tanggung akan sangat besar. Laura juga memberi Julian beberapa nasihat. Gagasan Arul mirip dengan gagasan Laura. Beberapa hal masih belum jelas sekarang. Mereka berada di tempat terang sementara musuh berada di tempat gelap, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Julian mengangguk. Dia setuju dengan saran mereka. Pada saat ini, yang terbaik adalah tidak bertindak gegabah.
Saya seharusnya ketahuan. Julian berkata, terakhir kali Arul diburu, kami pergi menyelamatkannya dan bertarung melawan makhluk tak dikenal. Kalau aku tidak salah, makhluk tak dikenal ini adalah pengawas yang ditinggalkan di dunia gelap oleh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ada di sana untuk mengawasi setiap gerakan dunia gelap. Meskipun dunia ini tertutup dan seseorang tidak dapat memasuki alam ekstrim, jika seseorang masuk dengan paksa, mereka akan menjadi gila. Namun, ada pengecualian. Untuk mencegah pengecualian ini terjadi, begitu orang kuat yang menakjubkan muncul, mereka akan menemukan cara untuk memusnahkannya. Ide saya sekarang adalah karena saya sudah terekspos, saya harus tampil menonjol dan menarik perhatian para petugas pengawas ini. Dan kamu bertindak secara rahasia. Julian menjelaskan rencananya secara singkat. Yakni, ia berdiri, menarik perhatian pengamat, berkelahi dengan pengamat, dan mengenal pengamat itu lebih baik lagi. Laura dan anak buahnya bertindak secara rahasia untuk mempromosikan penyatuan dunia gelap. Pada saat yang sama, Jing Hong dan yang lainnya pergi ke alam semesta luar untuk menemukan alam semesta yang tersisa dalam kekacauan, mempromosikan kelahiran alam semesta, dan kemudian menggabungkan alam semesta. Setelah mendengarkan rencana Julian, Laura berkata dengan wajah tak berdaya, Julian, kau terlalu memikirkan Arul dan aku. Sudah sangat baik untuk bisa menaklukkan tanah kegelapan, salah satu dari 10 tanah. Menyatukan dunia kegelapan adalah sesuatu yang belum bisa kita lakukan. Julian berkata, sebelum kita memulai aksi, aku akan memberimu bantuan yang cukup. Kali ini di zona terlarang takdir, aku juga bertemu dengan beberapa orang kuat. Aku akan membawa mereka ke sana. Kali ini Julian pergi ke zona terlarang takdir dan bertemu banyak orang kuat. Selain binatang penjaga biking dari zona terlarang takdir yang mengikutinya keluar, ada juga burung kecil misterius itu. Dia kemungkinan besar adalah leluhur binatang penelan langit Februari. Kekuatannya juga sangat kuat dan seharusnya telah mencapai puncak raja tingkat ke-9. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Biking. Karena dia berkata bahwa selama dia mau, dia masih bisa mengalahkan Biking. Dan kemudian ada Alma. Alma juga merupakan makhluk yang sangat kuno. Ketika dia ditangkap dan dibawa ke zona terlarang Tianming, pertempuran di alam leluhur baru saja berakhir dan alam leluhur belum tercemar. Dia telah menjadi raja tingkat 9 untuk waktu yang lama dan telah mempraktikkan banyak keterampilan unik di zona terlarang takdir. Selama periode terakhir retret Julian, dia juga telah berlatih keras. Bahkan jika dia bukan raja tingkat 9 tertinggi sekarang, dia masih lebih kuat dari raja tingkat 9 biasa. Di dunia gelap saat ini, tidak banyak raja tingkat 9. Jika burung kecil dan Alma tetap tinggal di dunia gelap dan membantu Laura, maka tidak akan sulit untuk menyatukan dunia gelap. Laura berkata, asalkan kamu bisa membantuku. Selanjutnya, Julian membahas rencana Rincin dengan Laura lagi di sini. Setelah membuat rencana, Julian pergi. Dia ingin kembali ke zona terlarang takdir, karena ada raja tingkat 9 lain di zona terlarang takdir, yaitu Raja Bintang 3, dan sekarang Raja Bintang 3 terjebak di zona terlarang takdir. Awalnya Julian tidak ingin membiarkannya keluar. Namun, sekaranglah saatnya untuk memanfaatkan orang. Dia ingin mengajak orang-orang yang lebih berkuasa untuk membantu Laura, sehingga peluangnya untuk menang akan lebih besar. Biking menahannya dan dia kembali ke area takdir yang terlarang lagi. Wilayah takdir yang terbatas, tempat yang berbahaya. Tempat berbahaya ini adalah medan perang. Untuk menghadapi seorang ahli ekstrim yang kuat, Tianming Daozu mendirikan formasi super di sini dan menjebak serta membunuh ahli ekstrim yang kuat dalam formasi tersebut. Formasi ini telah hancur sejak lama, dan setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan formasi ini telah menurun secara signifikan. Namun, meskipun itu adalah formasi sisa, meskipun kekuatannya telah melemah, ini tetap merupakan formasi yang pernah mampu mengepung dan membunuh para master ekstrim yang kuat. Jika seorang Raja Bintang 3 menerobos formasi ini, dia tidak akan dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Julian muncul di area inti zona terlarang takdir, yaitu pulau. Dia berdiri di puncak gunung suci di pulau itu, memandangi formasi sisa di kejauhan. Pada saat ini, Raja Bintang 3 berusaha melawan kekuatan formasi yang tersisa, dan ada juga roh sisa dari makhluk ekstrim. Makhluk agung ini telah mati, tetapi dia terlalu menakutkan. Bahkan jika tubuhnya hancur, bahkan jika jiwanya hancur, obsesinya akan tetap ada dan akan membentuk roh yang tersisa. Apa yang Julian temui di kota langit sebelumnya adalah jiwa yang tersisa. Mereka semua adalah orang-orang terakhir yang meninggal di zona terlarang takdir, dan kota langit secara khusus dibangun oleh leluhur Tao takdir untuk menjebak jiwa-jiwa yang tersisa ini. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jiwa-jiwa yang tersisa akan semakin lemah, dan akhirnya hancur total. Tentu saja, periode waktu ini sangat panjang. Bahkan dari era leluhur hingga saat ini, roh-roh sisa ini masih memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Raja tingkat ke-9. Roh-roh yang tersisa dalam susunan yang tersisa tidak sekuat itu, karena susunan tersebut terus-menerus melemahkan kekuatan roh-roh yang tersisa. Roh-roh yang tersisa dalam susunan yang tersisa hanya sekuat Raja tingkat ke-9. Raja Bintang 3 harus melawan kekuatan formasi yang tersisa dan melawan roh-roh yang tersisa. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk dan terus-menerus terluka. Luka-lukanya sekarang sangat serius. Namun, dia adalah Raja tingkat 9, dan bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan mudah jatuh.
Dia tidak akan memiliki masalah bertahan dalam formasi yang rusak ini selama ribuan atau puluhan ribu zaman, dan ribuan atau puluhan ribu zaman sudah cukup baginya untuk menghancurkan formasi tersebut. Tuan, Raja Lapisan ke-9 itu sombong dan angkuh. Tidak mudah untuk menaklukkannya atau menyerahkannya. Apakah Anda ingin saya membuat masalah dan memaksanya ke dalam bahaya? Biking berbicara. Ya, itu mungkin. Julian mengangguk. Dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk menaklukkan Raja tingkat ke-9, terutama di dunia gelap saat ini. Raja tingkat ke-9 adalah puncak kultivasi. Mereka adalah makhluk yang berdiri di atas piramida, jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah menyerah kepada orang lain? Biking tidak berhenti sama sekali, tubuhnya berkelebat dan dia muncul di formasi yang tersisa. Begitu memasuki formasi yang tersisa, ia berubah menjadi sosok manusia, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Penampilannya sangat biasa, bahkan jelek. Biking bergegas menuju area tempat Raja Bintang 3 berada, dan dalam sekejap muncul di depan Raja Bintang 3, melancarkan serangan diam-diam ke Raja Bintang 3. Raja Bintang 3 dalam kondisi yang mengerikan. Biking menyerangnya secara tiba-tiba dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia terluka lagi, dan kali ini lukanya sangat serius. Dia dalam bahaya kematian. Setelah serangan diam-diam Biking, dia menghilang tanpa suara. Siapa? Samsung sangat marah. Rambutnya acak-acakan dan dia melihat sekelilingnya. Keluarlah, kau keluarlah. Kau bukan pahlawan yang bersembunyi dalam kegelapan. Keluarlah dan lawan aku jika kau punya nyali. Samsung disiksa sampai kolaps. Dia marah, benar-benar marah. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Dia buru-buru mundur. Pada saat mundur, dia terkena serangan lagi. Kali ini Biking menyerangnya langsung di dada, meninggalkan lubang berdarah di sana. Serangan Biking langsung menembus tubuhnya. Bab 1984. Memulihkan Samsung. Kecepatan Biking terlalu cepat. Selain itu, Raja Bintang 3 telah menderita penyiksaan yang lama di sini, dan pikirannya agak linglung, jadi dia tidak melihat Biking dengan jelas sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang menyerangnya. Kali ini dia terluka lagi dan lukanya mengerikan. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya memudar, dan dia terus mengerahkan kekuatannya untuk mempertahankannya, yang sangat menguras tenaganya. Meskipun dia tidak akan mati untuk saat ini, jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia adalah Raja tingkat ke-9, dia akan mati dalam formasi yang tidak lengkap ini. Begitu Biking bergerak, roh sisa dalam formasi itu muncul. Roh sisa itu berubah menjadi bola kabut hitam dan langsung mengelilingi Raja Bintang 3. Kekuatan jahat terus menghancurkan tubuh Raja Bintang 3 dan menggerogoti jiwanya. Raja Samsung yang terluka tidak dapat lagi menahan siksaan semacam itu. Pada saat ini, dia merasakan jiwanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Penuh kebencian. Dia mengutuk. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan dengan kasar mendorong roh yang tersisa itu kembali. Setelah pukulan itu, dia kehabisan banyak tenaga dan terduduk di tanah sambil terengah-engah. Dia harus meninggalkan tempat ini secepatnya, kalau tidak dia akan mati di sini. Namun, ini adalah formasi yang rusak, dan formasinya sangat mengerikan. Dia tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Saat roh yang tersisa diusir, Biking muncul lagi. Biking sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu dia bergerak, kekuatan yang mengerikan dilepaskan. Bahkan jika Samsung adalah Raja tingkat 9, dia tidak dapat menahannya dan tubuhnya penuh dengan lubang. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak dapat menemukan musuh. Ah! Dia mengeluarkan raungan kemarahan yang tidak diinginkan. Tapi itu bukan akhir. Biking terus mengganggunya dan memberinya kerusakan berat. Julian telah menonton. Dia melihat bahwa penguasa Bintang 3 tidak dapat bertahan lagi. Bahkan jika Biking tidak mengambil tindakan, dia akan mati di tangan roh yang tersisa. Pada saat ini, dia bergerak, dan tubuhnya berkelebat dan muncul dalam formasi yang tersisa. Roh sisa itu diam-diam mencari kesempatan. Ketika melihat bahwa Raja Bintang 3 tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ia mengumpulkan kekuatannya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Raja Bintang 3. Pada saat inilah ia menemukan kesempatannya. Wuss! Jiwa yang tersisa berubah menjadi bilah tajam tak terlihat, dengan kekuatan menghancurkan dunia, dan dengan cepat menyerang Raja Bintang 3 yang sedang duduk di tanah dan sekarat. Raja Bintang 3 merasakan bahaya dan ingin melawan, tetapi sekarang dia hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, dia menutup matanya karena putus asa. Dia tahu dia akan mati di sini. Dia menyesalinya. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang ke zona terlarang takdir. Pada saat kritis ini, Julian muncul. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan mematikan dari roh sisa. Setelah serangan itu diterima oleh roh sisa, ia dengan cepat mundur dan bersembunyi di kegelapan untuk memperhatikan situasi. Raja Samsung memejamkan mata dan menunggu kematian. Setelah sekian lama, kematian tak kunjung datang. Tanpa sadar ia membuka mata dan melihat sosok yang dikenalnya. 49. Dia tampak terkejut. Julian sebelumnya tidak menggunakan namanya sendiri, melainkan menggunakan alias 49, sehingga Raja Bintang 3 hanya mengenal Julian sebagai 49, dan tidak mengetahui nama aslinya.
Julian menatap Raja Bintang 3 yang sedang sekarat dan berkata dengan tenang, sepertinya kondisimu saat ini tidak begitu baik. Jika aku tidak muncul, kamu pasti sudah mati. Raja Bintang 3 berusaha menutupi kenyataan. 49, bawa aku keluar, dan aku akan memberimu segalanya. Aku akan memberimu surga 3 bintang, dan semua harta yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Samsung berbicara tergesa-gesa. Dia tidak ingin mati. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya, selama dia abadi, dia bisa mendapatkan segalanya. Bahkan jika dia kehilangan segalanya, dia bisa bangkit kembali. Asal Julian bisa membawanya pergi, dia bisa memberinya apa saja. Julian tersenyum jenaka dan berkata, sebelumnya kau telah mengambil cahaya Dao tertinggi, meninggalkanku sendirian menghadapi monster yang kuat itu. Aku menghabiskan banyak energi untuk membunuh monster itu. Mendengar ini, penguasa bintang 3 buru-buru menjelaskan, bukan begitu. Aku ingin kembali dan menyelamatkanmu, tetapi aku juga terjebak di tempat yang berbahaya dan tidak bisa pergi. Jika aku bisa pergi, aku pasti akan kembali dan membunuh monster itu bersamamu. Julian sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Samsung. Dia berkata dengan tenang, sekarang Anda punya dua pilihan. Samsung memandang Julian. Julian berkata, yang pertama, aku akan pergi dan membiarkanmu berjuang sendiri. Dengan kondisimu saat ini, kau tidak akan bisa keluar dari tempat berbahaya ini. Bagaimana dengan yang kedua? Tanya Samsung buru-buru. Julian berkata, hal kedua adalah tunduk padaku dan dengarkan aku mulai sekarang. Jika kamu tidak patuh sama sekali, jangan salahkan aku. Ini. Raja Samsung ragu-ragu sejenak. Dia adalah Raja tingkat 9, penguasa salah satu dari 3 surga di 9 surga dunia gelap. Sekarang memintanya untuk tunduk kepada orang lain lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Saat dia ragu-ragu, Julian berbalik dan pergi. Begitu Julian pergi, Biking muncul. Dia berubah menjadi monster ganas dan dengan cepat bergegas menuju Raja Bintang 3. Samsung langsung ketakutan dan berteriak tepat pada waktunya, 49, jangan pergi, aku menyerah, aku menyerah. Julian tersenyum tipis. Berbalik dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia muncul di depan Raja Bintang 3 dan melakukan gerakan simbolis untuk mengusir monster yang telah diubah oleh Biking. Biking juga bersikap kooperatif dan berpura-pura dipukuli. Julian menatap Raja Bintang 3 yang terduduk di tanah, sekarat, dan berkata, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Mulai sekarang, jika kamu lemah dan tidak setia sedikit pun, konsekuensinya akan mengerikan. Saat Julian berbicara, dia mengangkat tangannya dan beberapa tanda misterius muncul. Tanda-tanda ini tertanam di tubuh Samsung. Samsung adalah raja yang kuat dan dia langsung tahu apa itu. Julian telah mengendalikan jiwanya. Jika dia berniat mengkhianati Julian, Julian akan dapat merasakannya secara langsung. Pada saat itu, Julian akan menggerakkan pikirannya dan mengaktifkan tanda tersebut, dan jiwanya akan meledak secara instan. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Tetapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia hanya mengikuti Julian dengan sepenuh hati. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Samsung segera menyatakan kesetiaannya. Julian mengangkat tangannya, dan cahaya kemerahan menyebar dari telapak tangannya. Vitalitas yang kuat mengalir keluar dan meresap ke dalam tubuh Raja Bintang 3. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan dia segera mendapatkan kembali energi dan semangatnya. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan bertanya, Tuan, daerah ini terlalu aneh, apakah Anda yakin bisa pergi? Julian terdiam sejenak dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu memanggil saya seperti itu. Nama saya Julian, panggil saja saya dengan nama saya. Baik, Tuan Julian. Raja Samsung berbicara dengan bijaksana. Pada saat ini, Biking berubah menjadi bentuk aslinya dan berjalan ke arahnya. Julian melompat dan muncul di belakang Biking. Biking melangkah maju. Julian berkata, ikuti aku, dan kamu bisa keluar dari sisa-sisa ini dengan aman. Raja Bintang 3 melihat sekeliling dan melihat sisa-sisa roh di kejauhan. Dia menggigil dan segera mengikuti langkah Julian. Julian duduk di punggung Biking, mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya muncul dalam sekejap mata, menyerang roh yang tersisa di kejauhan. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Jiwa-jiwa yang tersisa yang terperangkap di sini dimusnahkan sepenuhnya. Metode Julian membuat Samsung ketakutan. Seberapa kuat Tuan Julian? Bab 1985, kembali, penggabungan alam semesta. Julian baru saja memamerkan keahliannya dan mengejutkan Raja Bintang 3. Dia mengikuti Julian dengan patuh. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa formasi mengerikan yang tersisa telah kehilangan efeknya pada saat ini. Dia mengikuti Julian dan berjalan keluar dari zona terlarang takdir dengan selamat. Di luar wilayah takdir yang dibatasi. Raja Bintang 3 menatap Julian dengan heran. Kamu, siapa kamu? Dia adalah penguasa 3 bintang, salah satu dari 9 langit di dunia ke-8. Dia mengenal hampir semua orang kuat di dunia ke-8, tetapi dia belum pernah melihat Julian. Kekuatan yang ditunjukkan Julian sekarang terlalu mengerikan. Begitu mengerikannya bahkan dia pun terkejut.
Julian berkata dengan tenang, kamu akan mengetahui hal-hal ini secara alami ketika kamu seharusnya mengetahuinya. Julian tidak mengatakan apa-apa, dan penguasa bintang 3 tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya dengan rendah hati, penguasa Julian, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ke alam baka. Julian berbicara, lalu menepuk punggung Biking dan berkata, ayo kembali. Biking melompat ke langit, lalu berjalan pergi. Samsung mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka kembali ke dunia bawah. Di dunia bawah, di aula utama Gunung Yueming. Laura tercengang saat melihat Raja Bintang 3 yang dibawa kembali oleh Julian. Bahkan Arul pun tertegun dan berdiri tanpa sadar. Julian berkata, ini adalah Raja Bintang 3, penguasa langit Bintang 3. Mulai hari ini, dia akan berada di Gunung Yueming. Dengarkan kalian berdua, aku akan membantu kalian menemukan lebih banyak pembantu sesegera mungkin, dan kemudian menunggu rencana dimulai. Ya. Laura mengangguk penuh semangat. Dia tidak menyangka bahwa Julian bahkan telah mengalahkan Raja Bintang 3. Jika dia dapat mengalahkan beberapa raja dari surga lain, tidak akan sulit untuk menyatukan dunia gelap. Sekarang Julian tidak ingin memenangkan siapapun kecuali satu orang, dan itu adalah burung kecil misterius itu. Jika dia bersedia membantu, maka semuanya akan baik-baik saja. Aku pulang dulu. Julian menatap Laura dan berkata, Laura, saat aku kembali ke alam semesta luar, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Tunggu pemberitahuan dari bosku untuk semuanya. Laura mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan bertindak gegabah. Selamat tinggal. Julian tidak tinggal lama dan segera pergi menggunakan Biking. Julian meninggalkan dunia gelap dan kembali ke alam semesta luar lagi. Tujuan utamanya pergi ke dunia gelap kali ini adalah untuk menanyakan tentang Dun Yi dan menemukan Jing Hong. Dia menyelesaikan dua tugas ini, dan juga mengetahui bahwa Dun Yi adalah Sarah. Tujuannya tercapai. Dia muncul kembali di alam semesta luar. Menghirup udara segar, ia merasa segar kembali. Dunia yang tak tercemar masih menyegarkan. Dia bergumam pelan. Tepat pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan alam semesta menjadi begitu mengerikan? Julian merasakan kekuatan hukum alam semesta yang luar biasa, dan ia segera menyebarkan pikirannya untuk merasakannya. Perasaan ini langsung membuatnya senang. Digabung. 12 alam semesta bergabung. Dia gembira, namun juga bingung. Dia baru saja meninggalkan alam semesta ke-12 selama beberapa zaman, yang merupakan waktu yang sangat singkat. Sekarang dia kembali lagi, tetapi menemukan bahwa alam semesta telah bergabung dan jalan surga super telah lahir. Itu yang ingin dia lakukan, siapa yang membantunya melakukannya. Selain itu, ia juga harus menemukan benih kosmik yang tersisa dalam kekacauan, mendorong kelahiran lebih banyak alam semesta, dan menggabungkan lebih banyak alam semesta menjadi satu. Siapa ini? Julian tidak dapat mengetahui siapa orang yang memicu penggabungan 12 alam semesta selama zaman ketika dia pergi. Hanya ada satu orang yang dapat dipikirkannya. Itulah Tuhan segala leluhur, Tuhan semesta alam di alam semesta pertama. Selain dia, tidak ada satu makhluk hidup pun di 12 alam semesta yang memiliki kekuatan untuk memanggil orang-orang kuat di 12 alam semesta, dan tidak ada satu makhluk hidup pun yang dapat mendukung kelahiran 12 alam semesta. Meskipun dia mengira itu mungkin penguasa 10.000 leluhur, Julian masih belum tahu siapa orang itu. Sekarang dia perlu mencari seseorang untuk ditanyai. Begitu dia memikirkannya, dia segera dapat merasakan area yang dulunya merupakan alam semesta ke-12. Dia melangkah maju, melintasi kehampaan, dan pada saat berikutnya muncul di area yang dulunya merupakan alam semesta ke-12. Ras manusia yang muncul di 12 alam semesta di masa lalu. Ras manusia, dunia ilahi. Surga umat manusia masih ada dan belum hancur oleh penggabungan 12 alam semesta. Pada saat ini, di istana surgawi. Seorang pria berdiri di kursi pertama, memegang buku merah di tangannya. Arjuna berada di bawah, berlutut dengan satu lutut di tanah. Di belakangnya ada banyak orang kuat dari pengadilan surgawi, yang semuanya berlutut di aula. Pemimpin umat manusia di area ke-12, Arjuna, dengarkan perintahku. Pria itu membuka buklet itu dan suaranya terdengar. Sejak saat ini, kalian akan segera mundur dari posisi pemimpin umat manusia di area ke-12. Mendengar berita ini, Arjuna segera berdiri dan membalas, mengapa kamu ingin mencopot jabatanku sebagai pemimpin umat manusia di area ke-12? Pria yang berdiri di aula mendengus dingin dan berkata, Arjuna, kamu hanya perlu mengikuti perintah. Tidak perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Jika kamu keberatan dengan perintah Holy Lord, pergilah ke Tanah Suci Wanzu dan tanyakan langsung kepada Holy Lord. Sambil berbicara, dia dengan santai menjatuhkan buku di tangannya, dan tubuhnya melintas sebelum menghilang di aula. Arjuna menatap buku merah di tangannya dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka kedudukannya sebagai pemimpin umat manusia di wilayah ke-12 akan dievakuasi tepat saat alam semesta digabungkan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menyerahkan pemimpin umat manusia, siapa tahu masalah apa yang akan muncul. Sayang sekali bos tidak ada di sini.
Jika bos ada di sini, penguasa 10.000 leluhur tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak begitu merajalela. Banyak manusia kuat di aula itu mengungkapkan ketidakpuasan mereka, tetapi mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi penguasa semua leluhur. Penguasa semua leluhur sekarang terlalu kuat. Wus! Pada saat ini, seberkas cahaya sisa melintas di aula. Cahaya berkumpul bersama untuk membentuk suatu sosok. Setelah melihat orang itu dengan jelas, semua orang di aula terkejut, lalu menjadi bersemangat. Bos, Anda kembali. Ayah. Leluhur Viser. Para manusia berkuasa di aula itu terus berbicara. Julian menatap mereka, mengangguk sedikit, lalu bertanya, apa yang terjadi? Aku hanya pergi beberapa zaman, bagaimana mungkin alam semesta bisa menyatu? Arjuna menghela napas lega saat Julian kembali, namun saat memikirkan kekuatan Dewa 10.000 leluhur, dia langsung kehilangan rasa percaya dirinya, meski Julian sangat kuat dan telah mencapai alam Dewa leluhur semesta tingkat ke-9. Namun, penguasa semua leluhur saat ini tidak lemah. Dia telah melampaui tingkat ke-9 alam raja dan memasuki alam ekstrim baru. Ayah, ceritanya panjang. Arjuna mendesah. Jangan terburu-buru. Bicaralah dengan perlahan. Ya. Arjuna mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, alam semesta baru bergabung dalam waktu singkat, kurang dari 1 juta tahun, dan orang yang mendorong penggabungan itu adalah penguasa 10.000 leluhur alam semesta pertama. Bersambung.